Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemerintah terus mendorong kesiapan masyarakat beralih ke TV digital. Salah satunya dengan mengajak masyarakat mulai merasakan sajian siaran TV digital yang bersih, jernih, dan canggih. Lantas seperti apa Kota Bandar Lampung siap menyambut siaran digital? Simak selengkapnya berikut ini. Masyarakat Indonesia mulai bersiap menyambut siaran digital menyeluruh di Indonesia. Secara nasional, siaran TV analog yang setiap harinya ditonton masyarakat Indonesia secara bertahap tahun ini dimatikan dan akan berganti menjadi siaran digital yang jauh lebih menguntungkan. Pemerintah memiliki komitmen yang sama dan jelas untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Migrasi siaran TV analog ke digital di Indonesia sesuai rencana yang telah ditetapkan, yaitu dilakukan dalam 3 tahapan, 30 April 2022, 25 Agustus 2022, dan paling akhir November 2022. Tahapan itu akan terlaksana per wilayah dari seluruh jumlah wilayah di Indonesia, dan yang terdekat adalah menghitung mundur tahapan pertama di 56 wilayah, salah satunya Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung terletak di wilayah yang strategis karena merupakan daerah transit kegiatan perekonomian antar Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, sehingga menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan Kota Bandar Lampung sebagai pusat perdagangan, industri, dan pariwisata. Masuk pada jadwal 30 April 2022, Bandar Lampung menjadi salah satu kawasan yang pertama masuk ke era siaran TV digital di Indonesia. Tentunya, siaran digital menjadi perubahan besar dan membawa banyak manfaat kemajuan bagi Kota Bandar Lampung sendiri yang memiliki banyak peran penting sebagai pusat kegiatan nasional atau PKN dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan provinsi, pusat perdagangan dan jasa regional, pusat distribusi dan koleksi, dan pusat pendukung jasa pariwisata bagi wilayah Bandar Lampung. Baru di tahun ini ditetapkan berdasarkan Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa siaran TV analog harus dihentikan 2 tahun sejak undang-undang tersebut ditetapkan. Artinya tanggal 2 November 2022 seluruh siaran TV analog harus dimatikan. Kenapa? Alasannya karena memang seluruh negara di dunia ini harus melakukan migrasi dari analog ke digital, dan kita termasuk negara yang sudah tertinggal dibandingkan negara-negara lain, bahkan di lingkup regional ASEAN. Kesiapan infrastruktur bisa dikatakan untuk ASO tahap pertama sudah 100%. Ya, artinya dari sisi infrastruktur sudah terbangun, sudah bersiaran secara digital di wilayah-wilayah yang nanti akan terdampak analog switch off. Khususnya di Lampung juga termasuk yang sudah siap dari sisi infrastruktur. Sudah ada 4 penyelenggara multiplexing atau 4 penyelenggara infrastruktur digital yang sudah saat ini beroperasi, yaitu LPP TVRI, ada ANTV, ada Metro TV dan Nusantara TV sebagai penyelenggara multiplexing. Mari bersiap, sambut kehadiran era siaran digital dengan gembira. Pentingnya migrasi siaran digital di Indonesia menjadi keharusan. Beralihnya siaran ke digital akan menjadi upaya pemerataan pembangunan infrastruktur penyiaran, juga meningkatkan kualitas dan kecanggihan penyiaran di Indonesia. Hal utama yang mendorong terlaksananya siaran digital di Indonesia tak lain adalah soal kesiapan infrastruktur penyiaran dan kesiapan masyarakatnya. Pemerintah pusat hingga daerah dan seluruh lembaga terkait seperti penyelenggara MUX hingga KPI memastikan agar pelaksanaan siaran digital di Indonesia dapat berjalan dengan baik, sehingga masyarakat dapat menikmati beragam manfaatnya. Dinas Kominfo Daerah sebagai penyambung kebijakan di daerah terus bersinergi dalam mempersiapkan segala kemungkinan demi tercapainya siaran digital, mulai dari kesiapan per daerah hingga kesiapan masyarakat untuk siap sepenuhnya menyambut siaran digital. Bersamaan dengan gencarnya sosialisasi, persiapan infrastruktur penyiaran pun telah disiagakan sejak jauh-jauh hari. Di Provinsi Lampung kan ada 7 kabupaten ya, yang awal tahap 1 ini. Melihat cakupan wilayah dan infrastruktur yang ada, saya punya dugaan mungkin sudah sampai 70-80% masyarakat relatif sudah terpapar informasi tentang perlunya
switch off dari analog ke digital. Tinggal memang perlu kita intensifkan dan kita mengundang sinergi partisipasi dari berbagai pihak. Saya mendengar ada upaya-upaya yang sudah sangat bagus lewat kantor pos untuk menyalurkan set-top box ke warga yang memang terdaftar di DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Cara sosialisasi dan persiapan infrastruktur pada tiap daerah berbeda-beda, mulai dari sosial media, iklan layanan masyarakat, papan iklan, hingga pertunjukan rakyat. Bahasan soal siaran digital itu disampaikan ke tengah masyarakat. Pertunjukan rakyat atau Petundra yang merupakan salah satu contoh bentuk sosialisasi tentang analog switch off di Lampung, kali ini menampilkan grup seni warahan. Warahan Lampung diiringi alat musik tradisional yang disebut gambus lunik. Warahan berasal dari kata wakha yang dalam bahasa Lampung berarti cerita atau berita. Sastra tutur ini dibawakan oleh orang pesisir disebut warahan, dan orang Lampung Pepaduan menyebutnya warahan. Cerita yang disajikan dalam warahan sebagian besar cerita pelipur lara, dan cerita ini juga tergantung sekali pada daerah tempat asal warahan. Sedikit berbeda, warahan yang dipertunjukkan, pewarah menuturkan cerita di tengah penonton dengan santai dan menghibur, sebagai salah satu bentuk sosialisasi tentang peralihan siaran analog ke siaran digital. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Lampung dengan dialek bahasa yang tergantung sekali pada asal sang pewarah. Kominfo Pusat dan daerah Kota Lampung khususnya terus bersinergi dalam pelaksanaan itu, termasuk yang terpenting adalah kesiapan masyarakat Lampung dalam menyambut siaran digital. Sebab, beralihnya siaran analog ke siaran digital ini sejatinya tidak boleh menimbulkan gejolak dan kegaduhan di kalangan masyarakat. Peralihan siaran ini dijalankan secara hati-hati. Pengenalan siaran digital itu terus gencar disampaikan, termasuk menyoal perangkat tambahan lain bernama set-top box yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Ya, memang kita harus persuasif dan edukatif. Tapi memang tetap berpegang pada regulasi yang memang sudah diatur kan, bahwa ini tidak berbayar, bukan streaming, tidak harus pakai kuota. Hanya tinggal menambah satu sentuhan di infrastruktur frekuensinya saja dari analog kepada digital, sehingga kita bisa memanfaatkan kanal digital ini untuk berbagai kemungkinan dan kemanfaatan yang lain. Mungkin itu yang perlu intensif, pelan-pelan, persuasif, kita terus berulang-ulang sampaikan ke masyarakat. Guna menuju siaran digital terlaksana dengan baik di Indonesia, dukungan pihak lain khususnya segi pengawasan penyiaran oleh KPI daerah pun menjadi penting. Aspek pengawasan menjadi hal krusial, sebab di satu sisi dengan bertambahnya ragam siaran TV digital, maka akan melahirkan kanal-kanal baru hingga stasiun TV baru. Dalam tahapannya, KPID Lampung turut memastikan kesiapan di tengah masyarakat, hingga persiapan dari segi pengawasan pun dilakukan. Pemerintah, khususnya pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi untuk mensukseskan kegiatan analog switch off ini ke digitalnya. Kita sosialisasi dengan lembaga-lembaga penyiaran, sudah itu pemenang MUK sejauh mana mereka, kan ada timbal balik nanti mereka pemenang MUK nih. Di Lampung ini ada 3 pemenang MUK ya, Nusantara TV, Metro TV dan Antv. Ya kita berkoordinasi terus agar jangan sampai gagal di tahap pertama ini kan. ASO tahap 30 April ini kan ada 7 kabupaten kota untuk di Lampung yang tahap pertamanya. Mereka harus masuk ke digital, mau nggak mau harus ditekan tuntutan zaman ini kan. Suatu keniscayaan mereka harus beralih dari ASO ke digital. Dukungan yang lebih penting dalam tujuan besar terlaksananya siaran digital di Indonesia ini adalah dukungan penuh masyarakat. Sebagai penikmat kebermanfaatan itu sendiri, masyarakat sejatinya menyambut baik siaran digital terlaksana di Indonesia. Kalau untuk siaran TV digital di Indonesia, skop besarnya sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat. Di satu sisi gambarnya terang, suaranya enak, mudah dimengerti, dan tidak sakit dipandang mata pada saat kita nonton TV-nya. Kecanggihan dari TV digital itu sangat menunjang untuk yang ibunya tadi nggak ngerti jadi ngerti, anak-anak yang semakin canggih gitulah.
bisa membantu lah ya. Iya. Ini adalah suatu perkembangan yang sangat luar biasa, di mana kita selama ini dikasih pertunjukan siaran-siaran analog, tiba-tiba kita beralih ke siaran TV digital. Saya yakin semua masyarakat juga menantikan hal tersebut ya. Ya gue soalnya ini minat muakhi di Seoul ini seluruh provinsi Lampung. Hayo lagi ham jejama ngesukseskon beralih anjak siaran TV analog media siaran TV digital ya. Mak tenuk apa lagi mak ham sapa lagi. Nah ya banyak nih han atau lamun han keuntungan saya ham dapok kon apabila ham nutuk siaran digital sinji. Salah saya ini adalah gambak nih lau suahani pecah yo. Kemudian ham mau dituntut untuk bayar bulanan, bayar segelah nih kuota, tetapi ham cukup ngabeli segelah nih set top box ya. Jadi set top box ini adalah salah satu perangkat alat untuk ham beralih anja analog media siaran digital. Terima kasih. Jangan lupa yo. Itulah ragam informasi yang telah kami rangkum untuk Anda. Dapatkan berita pilihan setiap harinya di kanal GPR TV atau melalui sosial media gprtv.id. Saya Bilqis Sabila pamit dan sampai jumpa.